Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu maksudnya laki-laki, kata benda laki-laki, sementara muannas itu perempuan, kata benda perempuan. Nah, kita akan memulai dari muannas dulu. Nah, muannas di sini terbagi menjadi kepada dua. Yang pertama ada muannas hakiki, dan selanjutnya muannas majazi. Muannas hakiki adalah nama bagi manusia atau hewan. Maksudnya makhluk hidup yang dapat melahirkan atau bertelur. Contohnya misalnya imro'atan, perempuan. Dujajah itu ayam, al-baqarah sapi. Nah, itu berarti termasuk muannas hakiki. Nah, sedangkan muannas majazi adalah nama manusia atau hewan atau benda tertentu yang tidak dapat melahirkan atau bertelur. Nah, kata benda yang perempuan yang bisa itu kata bendanya itu benda mati atau dia tidak dapat melahirkan dan bertelur. Contohnya di sini na'lun. Na'lun itu artinya sandal ya, sandal. Selanjutnya ada zulmah. Zulmah ini Bapak lupa artinya apa. Nah, kalau zulmah kegelapan, apakah zulmah kegelapan atau ada makna lain ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung ke kaidah terkait mudzakkar dan muannas. Yang pertama misalnya jika fa'il atau subjeknya atau pelakunya terdiri dari muannas hakiki. Yang muannas hakiki tadi yang benda yang dapat melahirkan atau bertelur, maka fi'ilnya diberi tanda ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah itu tak seperti ini. Nah, kalau tak yang bulat itu namanya ta marbutah ya teman-teman. Nah, tetapi jika terdapat kata yang memisahkan antara fi'il dan fa'ilnya, maka ta ta'nisnya dibuang. Boleh dibuang. Nah, jadi boleh tidak dibuang, boleh dibuang. Tetapi menetapkan ta lebih baik dari membuangnya. Ingat. Lebih baik, apalagi kalau lebih baik daripada membuangnya terdiri dari jamak taksir. Apalagi kalau subjeknya itu dari jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kalau jamak mudzakkar kan beraturan, pakai waw dan nun di akhirnya atau ya dan nun. Nah, kalau jamak muannas salim pakai alif dan ta misalnya di akhirnya. Nah, kalau ini yang tidak beraturan, misalnya kayak kalimat Arab, al-Arab, kalimat kitab jadi kutub. Nah, jadi contohnya ini misalnya waqalatil Arabu amanna. Nah, ditulis taknya bukan waqala tapi waqalatil Arabu. Nah, karena fi'ilnya adalah jamak taksir. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, itu kaidah yang harus diingat yang pertama ya. Yang kedua, selanjutnya adalah jika fa'ilnya atau pelakunya terdiri dari muannas majazi. Nah, maka boleh menetapkan ta ta'nis sakinah, tetapi membuangnya lebih utama. Nah, boleh memakai ta ta'nisnya tapi lebih baik membuangnya. Apalagi jika terdapat pemisahnya antara fi'il dan fa'ilnya. Contohnya misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, kayak tadi kan fi'ilnya qala. Yang pertama tadi contoh Quran surah Al-Hujurat ayat 14 tadi, fi'ilnya qala, fa'ilnya al-Arab. Nah, karena dia jamak taksir dan tidak ada pemisah, maka lebih afdal ditulis ta ta'nis sakinahnya. Nah, jadi dibacanya waqalatil bukan waqalal Arab. Nah, sebaliknya kalau fa'ilnya itu mu'annas majazi, kalau ini tadi kan mu'annas hakiki nih, orang Arab kan bisa, maksudnya perempuan Arab bisa beranak, bisa beranak. Kalau ini mu'annasnya majazi, kita lihat misalnya di sini faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah.
dan orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang telah diambilnya terdahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi ini si mau'izatun itu kan mu'anas, tapi karena mu'anasnya itu mu'anas majazi, mau'izatun, karena itu kata kata benda atau kata sifat ya, yang tidak bisa beranak dan tidak bisa bertelur, bukan benda hidup. Mau'izah, larangan kan tidak bisa beranak, tidak bisa bertelur. Nah, jadi dibacanya faman ja'ahu mau'izatun, padahal kan dia mu'anas, kok nggak dibaca faman ja'athu. Nah, tapi dibacanya mau tapi dibacanya faman ja'ahu, fa'ilnya tetap ja'ahu. Nah, seperti itu. Tapi bisa juga ditulis contoh yang mendapatkan tataan sakinah. Nah, ada juga yang menulis misalnya wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nah, jadi as-sayhatunya itu taknya itu tak menandakan bahwa dia adalah mu'annas tapi yang majazi. Nah, fi'ilnya wa akhadzatil itu dibaca. Nah, jadi boleh dibaca taknya, boleh ditaruh taknya, boleh juga tidak, tapi lebih utama yang tidak tadi, seperti faman ja'ahu bukan faman ja'athu misalnya. Nah, wa akhadzatil, nah dibaca ditulis taknya, tak ini sakinahnya. Nah, dalam kitab al-itqan Imam Suyuti mengatakan semakin banyak kata pemisah antara fi'il dan fa'il mu'anas majazi, maka membuang tataan sakinah lebih utama dari menetapkannya. Ini padahal ada pemisahnya ya, kalimat alladzina zalamunya itu pemisah, tapi tetap pakai ta. Oke, kita lanjut. Contoh lain dalam Quran surah Hud ayat 94. Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbihu fi diyarihim jathimin. Nah, di surah Hud ayat 94 ini dibuang taknya. Nah, salah satu. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nah, jadi karena ada kalimat alladzi zalamunya itu sudah dipisahkan antara akhadha dan as-sayhatunya, lalu tidak dibaca lagi taknya. Selanjutnya, semua isim jenis dapat dianggap sebagai muzakkar atau muannas. Jika dianggap sebagai muzakkar, maka makna isim jenis tersebut tertuju pada jenis tertentu secara menyeluruh. Misalnya al-baqar, kalau masih dalam bentuk mudzakkar, asy-syajar misalnya satu jenis, berarti masih dalam yang dimaksudnya itu hanya satu jenisnya aja.
satu jenis tertentu berarti maksudnya sudah. Namun dianggap sebagai mu'annas, maka makna yang dimasukkan tertuju pada banyak jenis. Misalnya Baqarah berarti banyak jenis sapi. Nah, berarti kalau dia muzakkar berarti lebih khusus pemaknaannya. Tapi kalau dia menggunakan kalimat mu'annas berarti dia lebih banyak maksudnya. Contoh misalnya dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 7, misalnya ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka tunggu pohon kurma yang telah kosong, yang telah lapuk. Nah, berarti ini dalam bentuk muzakkar berarti. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka tunggu pohon kurma yang telah kosong. Oh, enggak, ini maksudnya yang mu'annas, khawiyahnya itu yang kosong. Nah, berarti banyak maksudnya. Contoh isim jenis yang muzakkar. Nah, yang muzakkarnya ini nih. Kanahum dalam surah Al-Qamar ayat 20, ka'annahum a'jazu nakhlin munkairin, seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Nah, kalau ini berarti cuma satu aja maksudnya pohon kurmanya. Nah, ada banyak jenisnya. Kalau yang di atas itu banyak berarti yang kelihatan sudah lapuk, sementara yang kelihatan sudah tumbang di bawah ini berarti hanya satu. Nah, jadi ingat kalau muzakkar itu lebih umum maknanya, kalau muannas itu lebih khusus.